Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Piye kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berkah selalu, dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Alhamdulillah teman-teman masih bisa sharing-sharing lagi kegiatan aku di pagi hari ini, dan alhamdulillah pagi hari ini cerah. Dan jadi kalau untuk nyumbur-nyumbur baju itu senang ya teman-teman, karena nggak nyampe sore juga udah kering, dan mudah-mudahan sampai sore itu terang. Nah ini sekitar jam 7 setelah aku ngantar Kian sekolah. Dia tuh hari ini masuk pagi, dan hari ini itu Kian ada kegiatan renang sekitar jam 10 pagi. Jadi dia sempat belajar dulu, nanti OTW ke kolam renangnya jam 10, dan aku pastinya ikut ya teman-teman. Kenapa sih selalu ditungguin? Nah iya, karena Kian itu kan belum bisa berenang, terus badannya gede ya, takutnya amit-amit jebang bayi ya, di sana ada kepleset atau apa, itu kan teman-temannya mau nolongin juga kan berat ya badannya, jadi akunya harus standby terus, kecuali kalau Kiannya udah pintar renang gitu ya. Dan teman-teman Kian juga kebanyakan sudah nggak ditungguin, tapi aku sama suami itu tetap nungguin aja. Dan akunya juga hari ini sengaja libur untuk hari Rebo ke warung, supaya nanti bisa mantau Kian renang gitu. Karena Kiannya tuh belum bisa berenang, jadi ya harus diperhatikan aja ya, takutnya gitu, menjaga-jaga ya dari hal-hal yang tidak baik gitu ya teman-teman, daripada nanti gampangin atau merasa anak sudah besar nggak diperhatikan, nanti kalau ada kejadiannya kan baru nyesel. Apalagi sekarang tuh sering ngeliat video-video gitu ya, yang anak-anaknya pada tenggelam di kolam renang, atau karena nggak terlalu diperhatikan sama ibunya atau ayahnya gitu kan. Kalau sudah kejadian kan kita harus nyalahin siapa gitu ya teman-teman. Nah ini kembali ke videonya, aku udah selesai aktivitas di rumah, palingan nyiram-nyiram sama nyemur baju. Terus ini sekitar jam 9 aku langsung OTW aja untuk ke sekolah Kian, dan ternyata Kian belum berangkat. Jadi dua kelas ya teman-teman, satu kelas tapi dibagi dua gitu, A sama B, 5A 5B itu naik angkot, 3 angkot, jadi Kian kebagian angkot nomor 3 gitu. Nah ini sudah sampai di kolam renangnya, sudah jam 10, Kian sudah sampai, dan lagi dilatih sama pak gurunya. Kian karena badannya paling besar, juga paling nggak bisa berenang teman-teman, jadi untuk ngambil pernafasan dalam air aja seperti itu, lihat tuh. Jadi gimana ya, nggak bisa ditinggal pisan gitu, akunya yang khawatir aja sih. Jadi kalau untuk renang seperti ini biasanya ada 4 teman Kian yang lain yang memang belum bisa berenang, jadi pak gurunya tuh memisahkan gitu ya, juga ambil penilaiannya juga beda. Nah ini aku udah ambil dari atas teman-teman, itu paling ujung tuh kelihatan ada Masjid Al-Jabar. Kita kan posisinya di atas gunung, sedangkan Masjid Al-Jabar itu di kota, sedangkan Bandung kan dikelilingin gunung, kotanya di tengah-tengah. Jadi kalau dari rumah aku itu kadang kelihatan Masjid Al-Jabarnya gitu. Apalagi di kolam renang ini udah kelihatan pisan lah ya masjidnya. Kalau malam-malam kebayang teman-teman, lampu-lampu kotanya kelihatan banget. Tuh lihat ya, bagus. Dan ini aku udah sampai rumah sekitar jam 1. Tadinya mau berenang sampai sore, ternyata jam 1 itu udah mendung pisan. Udah ada anak-anak sekolah selesai renang itu jam 12. Aku biarin Kian itu renang-renang sendiri, ternyata jam tengah 1 udah mendung, udah mau hujan pastinya, makanya aku buru-buru pulang. Nah ini maghrib masya Allah ya, terang banget, cahaya untuk mataharinya mau pulang, mau tenggelam aja bagus banget cahayanya. Dan hari ini aku nggak ke masjid untuk sholat maghrib dan isya, di rumah aja, karena ternyata teman-teman tahu sendiri kalau habis hujan besar seperti itu pasti di dapur itu penuh dengan air. Tadi aku tuh sore sampai maghrib itu kerja bakti, dan Kiannya itu langsung pergi ke masjid ya untuk sholat sama sekalian ngaji. Jadi ini setelah selesai aku sholat maghrib, aku lanjutin untuk aktivitasnya, karena sore tadi aku udah kerja bakti di dapur, udah beres-beres semua, udah aku pel-pel, apalagi di bawah kompor itu, wish
airnya ngalir terus warnanya kotor gitu ya teman-teman, jadi harus benar-benar disapu, digaruk lah ya, dipel gitu. Dapur udah selesai, terus ngurusnya untuk persiapan ngaji juga udah selesai, aku sholat maghrib juga udah selesai, aku lanjut ngepel teman-teman, karena becek ya, aku bolak-balik ke depan juga kan penuh air, jadi sering-sering digaruk gitu loh ya. Nah ini aku lanjut untuk lepitin baju. Tadi juga teman-teman lihat sendiri untuk tempat duduknya atau kursinya tuh penuh dengan lepitan-lepitan baju yang kemarin aku ngangkatin tapi belum aku lepitin. Nah itu ada Mas Uning itu kakaknya Mas Oren ya. Mas Uning itu biasa punya tetangga aku yang nemenin aku tiap harinya. Dia tuh jarang pulang, apalagi kalau malam aku udah masukin ke dalam rumah ya, pastinya dia nggak mau pulang. Cuma karena akunya nggak punya pasir untuk pupnya, jadi aku keluarin aja. Dan di sini juga ada kucing baru, itu barusan lewat. Itu udah agak laini kucingnya, karena warnanya itu bukan kuningnya kuning putih gitu ya, jadi aku panggil dia bule. Nggak tahu ya teman-teman, kemarin tuh aku pulang dari warung itu dia nongol, dia minta makan, masya Allah, nggak ada yang kebetulan, mungkin memang Allah sudah sudah memberikan jalan ya, sudah menunjukkan jalan ke kucing itu untuk ke rumah aku ya. Bismillah, aku kasih makan sehari, dia pergi, terus besoknya datang lagi, dan ternyata hari ini sudah standby di rumah aku. Masya Allah, tidak apa-apa ya, mudah-mudahan ada rezekinya sendiri untuk beli makanannya. Dan kembali lagi, kan aku memang tidak punya pasir untuk pup kucing-kucing, jadi kalau malam tuh aku keluarin. Cuma kadang kalau si Mbak Selinya ini yang kecil itu dia sudah paham, jadi kalau malam dia pup di luar, nanti dia masuk tidur di dalam. Nanti kalau pas subuh, ini dia Mbak Seli, kalau udah subuh pasti dia ngeong minta makan, dan aku kasih makan di luar gitu. Dan alhamdulillah tidak pup di dalam, karena mereka tuh belum bisa untuk pup di kamar mandi ya teman-teman, jadi akunya terpaksa beberapa aku taruh di luar. Kecuali sama Mbak Bagong, itu udah pintar pipis sama pupnya di kamar mandi. Cuma Bagongnya kayaknya kemarin tuh habis sakit, terus dia nggak pulang-pulang, dan kayaknya nggak tahu ya mati di mana gitu. Padahal mah kalau di rumah pun aku kubur gitu ya, kayak Ciro. Nah, kembali ke videonya, itu aku sengaja untuk depan kamar aku tuh aku tutupin pakai papan tulis biar nanti bulenya nggak masuk gitu, takutnya pup ya, karena dia kan belum terbiasa di rumah ini gitu. Dan ini nanti habis ini aku juga ngasih makan mereka untuk makan malamnya. Nanti biar sekalian mereka di luar, tidurnya di teras aku, kan ada kursi gitu. Nah kembali teman-teman ke videonya, tadi aku udah selesai untuk lepit-lepit baju. Aku lanjut, ini adalah kluwak ya teman-teman. Ini aktivitas selain beres-beres rumah, aku juga sering bantuin Pak suami untuk ngupasin kluwak, karena kluwak kan susah ya, jadi harus butuh waktu lama. Kalau aku ngupasin kluwak seperti ini, berarti besoknya Pak suami itu, Pak Su ya, mau masak rawon teman-teman. Stok rawon di freezer udah menipis, jadi harus masak rawon. Biasanya aku bantuin untuk buka kluwaknya di rumah. Kalau di warung kan nanti butuh waktu, nanti semuanya keteter gitu ya, kasihan Pak Su juga. Jadi aku bantuin kluwaknya. Dan untuk harganya kurang tahu, karena biasanya Pak Su tuh belinya per butir kalau nggak salah ya teman-teman. Dan kluwak kali ini juga bagus, dalamnya basah gitu ya. Kadang kan ada yang kering gitu, karena memang kluwak itu kan kita beli nggak bisa milih, nggak tahu dalamnya seperti apa, jadi ya serauk-rauk aja. Dan alhamdulillah hari ini tuh kluwaknya bagus-bagus, basah semua, jadi kadang bisa ngambil utuh gitu dari cangkangnya. Seharusnya tuh lebih enak dibuka pakai palu ya teman-teman, cuma karena paluku tuh ada di warung, lupa nggak kebawa kemarin, jadi kita pakai apa itu ya, kayak gecik kecil lah ya teman-teman, besi, yang penting bisa kebuka. Dan ini alhamdulillah udah kelar. Pak suami juga bentar lagi nyampe rumah, mungkin sekitar 5 menit lagi nyampe rumah. Nah ini dia hasilnya teman-teman, kluwaknya seperti ini, segini aja jadinya gede di cangkangnya ya. Dan aku langsung taruh aja di kulkas. Itu ada Mas Uning.
Nah ini udah kelar, pas suami juga udah nyampe di rumah, kita sempat ngobrol-ngobrol dulu, habis itu aku lanjut nyapu. Seperti ini aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Matur suwun, hatur nuhun, wassalamualaikum.